Kota merupakan suatu wilayah yang dipadati penduduk dengan jumlah yang relatif tinggi dan juga disuguhi oleh lapangan kerja dan barang publik yang lebih baik. Dengan faktor inilah, kota tidak terlepas dari kegiatan komersial yang disebut pasar. Pasar dapat mempengaruhi perkembangan suatu kota dari masa ke masa. Sekitar 248.720 kota di dunia, banyak kota yang sejak dulu berkembang pesat karena pengaruh perniagaannya. Di Indonesia, terdapat 98 kota dari 33 provinsi yang berkembang karena perniagaan, sehingga memberikan sumbangsih perubahan besar pada daerahnya masing-masing, seperti kota di Sumatera Utara, Jakarta, bahkan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan memiliki kota tua, yaitu Palembang, yang memiliki banyak pasar sebagai penunjang kehidupan masyarakatnya. Pada masa keraton, pasar di Palembang merupakan suatu keistimewaan karena perdagangan berlangsung di atas permukaan air, seperti pasar terapung atau warung di atas rakit. Kini pasar terapung sudah tidak ada lagi, tetapi sebuah pasar yang masih bertahan hingga sekarang adalah Pasar 16, yang merupakan bandar perniagaan dan pemasaran di kota Palembang. Pasar 16 sebagai pasar tradisional terbesar yang terletak di pinggiran Sungai Musi dekat Jembatan Ampera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2012, Pasar 16 memiliki luas 12.830 meter persegi. Karena lokasi yang sangat strategis tersebut, sejak masa Kerajaan Kesultanan Palembang Darussalam, Pasar 16 merupakan tempat persinggahan para saudagar atau pedagang yang melalui Sungai Musi. Hal tersebut menjadikan penghasilan masyarakat meningkat dengan pesat. Pada masa itu, pusat pemerintahan berada di sekitar Kelurahan Dua Ilir, yang sekarang bertempat sebagai kompleks PT Pupuk Sriwijaya. Lokasi itu merupakan keraton pertama yang bernama Keraton Kutogawang. Ya, Keraton Kutogawang itu keraton pertama dari Kesultanan Palembang. Keraton ini diperkirakan, itu baik menurut catatan Belanda, itu berada di daerah sekitar Pusri sekarang. Jadi penguasa-penguasa lokal Palembang pada waktu itu menjadi penguasa dengan wilayah kekuasaan pusat kota itu ada di sekitar Kutogawang. Nah, dalam perkembangan keraton ini dihancurkan oleh Belanda. Secara alamiah, lokasi tersebut cukup strategis sehingga perekonomian mulai tumbuh dengan baik. Tapi pada tahun 1659, Keraton Kutogawang dibakar habis oleh VOC, sehingga Ki Mas Hinggi Pangeran Aryo Kusumo Abdul Rahim memindahkan pusat kekuasaan ke Kuto Cerancang atau Beringin Janggut pada tahun 1662. Pada masa Keraton Beringin Janggut, daerah sekitarnya dibatasi oleh sungai-sungai yang saling berhubungan. Kawasan keraton dibatasi oleh Sungai Musi di sebelah selatan, Sungai Tengkuruk di sebelah barat, Sungai Pedandan di sebelah utara, dan Sungai Rendang atau Sungai Karangwaru di sebelah timur. Hal ini menyebabkan tingkat perekonomian masyarakat tumbuh makin baik. Dari Keraton Beringin Janggut, pusat pemerintahan berpindah ke daerah Tengkuruk, sekarang menjadi Jalan Jenderal Sudirman. Keberadaan perniagaan lebih terasa di wilayah ini, karena kan di sebelah barat Keraton Kuto Tengkuruk dibangun Keraton Kuto Besak. Pada masa tersebut, Belanda telah menentukan nama-nama kompleks dengan inisial angka-angka. Salah satunya daerah lingkungan permukiman pribumi di tepian sungai yang letaknya
dekat dengan pusat pemerintahan yang dinamai 16 Ilir. Pasti ada banyak makanan, banyak apa, banyak toko, banyak ruko yang berjejer di dekat itu. Karena nak makan. Anak makan siang, lebih dekat. Lebih dekat. Mereka membuka sektor yang berhubungan dengan usahanya di sekitar dan mendekati daripada sektor-sektor pemerintahan. Jadi tidak ada prinsipnya nggak ada beda. Lebih mendekati sentral daripada pusat kekuasaan, dan itu relatif semakin tinggi nilai harganya dan gengsi. Kimas Hindi Pangeran Aryokusumo Abdul Rahim pun melakukan 13 kontrak dagang dengan Belanda, sehingga adanya denyut perekonomian yang baik pada masa itu. Tetapi, pada tahun 1821, Belanda menaklukkan Kesultanan Palembang Darussalam. Kenapa Palembang ditaklukkan? Ya, karena memang ada satu kebijakan politik pemerintah Belanda, ya, yang mau melakukan pengembangan wilayah kekuasaan kepada daerah-daerah yang berpotensi. Kemudian, Belanda mengangkat potensi perekonomian di kawasan 16 Ilir. Pusat perekonomian di kawasan tersebut diberi nama Pasar 16 Ilir. Sehubungan dengan perekonomian yang berkembang pesat pula, renovasi awal tempat Pasar 16 Ilir pun dilakukan pada tahun 1871. Pola perdagangan di lokasi itu setidaknya hingga awal 1900-an dimulai dari berkumpulnya pedagang cungkuan atau hamparan yang kemudian berkembang dengan pembangunan petak permanen. Los-los mulai dibangun sekitar tahun 1918. Kebijakan ini termasuk rencana pembuatan boulevard. Untuk merealisasikan rencana itu, Sungai Tengkuruk ditimbun pada tahun 1928. Di atasnya dibangunlah jalan dalam 2 jalur. Di bagian kiri dari arah Sungai Musi tampaklah jajaran pohon, dan kanannya bangunan 2 tingkat yang merupakan perkantoran. Kawasan 16 Ilir sebagai pusat perekonomian tampaknya semakin hidup. Betapa makmurnya para tokei dan para pembisnis masa itu tampaknya menjadi wajah Pasar 16 Ilir. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu zaman kemerdekaan, geliat perekonomian makin tampak di kawasan ini. Antara lain, menurut kesaksian lisan beberapa orang yang hidup pada masa itu, keberadaan beberapa bank di Jalan Tengkuruk, yaitu Netherlands Indische Bank, Bank of Westkonto, Chinese Bank, Bank Ekonomi, dan Bank Indonesia. Beberapa toko pun sudah mengembangkan kreativitasnya dengan adanya iklan yang dipasang di depan toko. Tingginya tingkat perdagangan juga terlihat dari sejarah pemindahan pelabuhan di Palembang pada masa penjajahan Belanda. Juga catatan mengenai banyaknya kapal yang keluar masuk lewat Sungai Musi ke kota ini. Ini merupakan faktor-faktor yang membuat pesatnya perkembangan kawasan ini. Sampai saat ini, Pasar 16 Palembang tetap menjadi pusat perekonomian masyarakat Palembang. Karena sejatinya, Pasar 16 Palembang sebagai pasar tradisional yang secara komparatif memiliki keunggulan alamiah. Pertama, lokasi yang strategis. Di kebanyakan kota yang memiliki tata ruang perkotaan sisa rezim kolonial, telah menempatkan pasar tradisional pada posisi pusat kota. Posisi tersebut menjadikan pasar tradisional sebagai center of interest
bagi para konsumen kelas menengah dan kelas bawah. Maksud utama dari rezim kolonial waktu itu adalah pasar sebagai kebutuhan sosial masyarakat dengan diletakkan di pusat kota. Maka pergerakan masyarakat bawah maupun isu terkini yang berkembang mudah dikontrol. Kedua, area penjualan yang luas dengan keragaman jenis barang yang dijual. Didukung dengan akses perdagangan yang mudah, baik darat maupun sungai, sehingga memudahkan penjual dan pembeli untuk datang ke pasar 16. Selain itu, sosialisasi antara penjual dan pembeli sangat baik. Pedagang Arab, Cina maupun penduduk asli saling bertoleransi. Adapun suatu ciri khas dari kebudayaan jual beli di pasar 16 Palembang, yaitu adanya konsep ikhlas. Jadi kalau di pasar tradisional itu ada rasa kepuasan membeli karena ada unsur tawar menawar. Ya, berapa misalnya dia 10.000 misalnya, nah kemudian bisa ditawar oleh si pembeli. Dan jangan lupa dalam budaya Palembang itu ada satu konsep ikhlas gitu. Jadi kalau saya yang membeli, ya, Anda yang jual, ya, Anda yang jual akan mengatakan saya jual. Saya si pembeli akan jawab yang menjual itu akan mengatakan suko jual. Ya, maka yang membeli itu akan menjawab suko beli. Sah sambil salaman. Itu adat Palembang. Selain itu, jika dibandingkan dengan pasar modern seperti supermarket, para penjual mengaku mengalami kerugian karena adanya pajak pertambahan nilai ataupun kontribusi. Harganya pun telah ditetapkan, sehingga proses tawar-menawar tidak dapat dilakukan. Omset saya per bulan itu 300 juta. Jadi kalau dalam setahun omsetnya dari 3,6 M. Tetapi jika saya pindah ke dalam bangunan kayak supermarket itu akan mengurangi karena terlalu banyak pajak, retribusi dan yang lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten kota perlu melestarikan budaya lokal dalam upaya memajukan kebudayaan nasional. Salah satu contoh budaya lokal tersebut adalah pasar tradisional. Untuk itu, sebagai wujud budaya lokal dan ekonomi rakyat, maka pasar 16 menjadi wahana efektif untuk melestarikan kebudayaan, khususnya daerah Palembang. Hingga saat ini, pasar 16 Ilir sebagai salah satu pendongkrak perekonomian kalangan menengah ke bawah di Palembang masih tetap menjunjung tinggi budaya. Hal tersebut memberikan efek yang positif bagi negara, di mana negara ini memang hidup dari perekonomian berskala mikro yang masih menjunjung tinggi sejarah dan budaya dibandingkan dengan skala makro. Sisi kekeluargaan antara penjual dan pembeli menjadi salah satu pemandangan yang indah saat berada di pasar, dan bahkan perdagangan secara langsung pun dapat memberikan hubungan baik bagaikan persaudaraan yang erat. Sebagai jantung perekonomian, pasar tradisional mulai tergerus dengan berkembangnya pasar modern. Dengan kurangnya permajaan dan ketidakpedulian generasi muda yang lebih memilih pasar modern, akankah denyut jantung perekonomian, budaya, dan sejarah itu terhenti?